kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibully. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu. Iki pengajian ki sampai kapan toh yo? Anaknya arep dipak-pakke. Hah? Iya dong. Boleh, bukan nggak berarti boleh. Boleh, saya pernah pengajian kok. Maksud saya nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, kali ini kita akan mengemukakan satu berita yang terkait dengan pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2-3 hari yang lalu lah, yang kemudian yang menyinggung soal pengajian, ibu-ibu pengajian, ya, bahkan di situ dikatakan, kalau saya tidak salah, ada kecenderungan dikatakan bahwa orang ikut pengajian itu bisa membawa kebodohan, katanya. Tapi untuk tidak berspekulasi, kita ambilkan berita ini, kemudian dibantah oleh Kiai Haji Holil Nafis, ya. Ya, semacam kritik balik lah terhadap Ibu Mega, karena ada beberapa hal yang dianggap agak sensitif, yang menurut mereka tidak pantas sebagai mantan presiden atau ketua umum partai, bahkan bisa merugikan partai yang bersangkutan karena menyinggung soal mendegrade, ya, merendahkan, mendegrade kegiatan pengajian itu tanpa pengetahuan yang memadai tentunya, ya, sehingga Ibu Mega mungkin bermaksud lain, tetapi ya yang keluar adalah lain gitu. Baiklah kawan-kawan sekalian, berita ini kita ambil dari Republika Co.id yang dimuat pada Minggu 19 Februari 2023. Kawan-kawan sekalian, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang ukhuwah dan dakwah, Kiai Haji M. Holil Nafis, angkat bicara terkait pernyataan kontroversial Ketua Dewan Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Megawati Soekarno Putri yang menyinggung maraknya fenomena ibu-ibu aktif dalam pengajian atau majelis taklim. Ya, baik. Pernyataan ini pun dianggap tidak patut dari seorang tokoh yang juga pernah menjabat sebagai seorang presiden, menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kiai Holil menilai pernyataan yang dilontarkan Ketua Umum PDIP tersebut salah kaprah, sebab bagaimanapun pengajian tidak menjadi penyebab seseorang itu bodoh. Jadi kelihatannya Ibu Mega ini menyatakan bahwa orang yang selalu ikut pengajian itu, terutama ibu-ibu, dia memang dalam potongan-potongan, sebentar nanti kita carikan potongan pidato tentang itu, kita biar lampirkan video pidatonya, ya. Bodoh, ya, yang menyebabkan orang bodoh semakin mundur pengetahuannya. Jadi ya, ibu mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud, apa yang dibicarakan dalam pengajian itu. Nah, Kiai Holil pun mengingatkan Megawati agar tidak mengusil umat Islam gitu. Saya maafkan, tapi tak ada ceritanya ibu-ibu rajin ngaji itu bodoh dan tidak kreatif. Ngaji itu melatih hati dan mengkaji melatih pikiran. Keduanya banyak yang bisa memadukan sekaligus. Soal tak senang ngaji tak apalah, tapi tak usah usil dengan ibu-ibu yang rajin ngaji sampai kapanpun. Demikian dikatakan oleh Pak Kiai Haji Holil Nafis menanggapi apa yang dipidatokan oleh Megawati beberapa waktu yang lalu. Megawati menjadi sorotan kembali setelah pidatonya memicu kontroversi di media sosial. Pidato Megawati itu terucap saat itu menjadi menteri dalam pemateri dalam Seminar Nasional Pancasila dalam Tindakan
Gerakan Semesta berencana mencegah stunting, kekerasan seksual pada anak dan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, serta mengantisipasi bencana di Jakarta. Acara itu dilakukan di Jakarta Selatan pada Kamis, ya, 16 ya. Acara itu pada tanggal 16 Februari 2023 yang lalu. Acara tersebut dihadiri oleh Panglima TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Sigit Prabowo, kemudian ada Kepala BPIP Yudian Wahyudi, dan lain sebagainya. Dia mengaitkan dengan aktivis keagamaan kaum ibu-ibu yang waktunya tersita untuk pengajian sehingga lupa mengurus anak, katanya. Alhasil, ia sampai berpesan agar kaum ibu-ibu bisa membagi waktu agar waktunya tidak habis untuk pengajian dengan melupakan asupan gizi anak. Saya kata Ibu Mega yang dikutip langsung, saya melihat ibu-ibu tuh ya maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf. Ya minta maaf ulang-ulang, jangan sampai salah ditafsirkan kali. Jangan lagi saya dibully. Kenapa toh senang banget ngikut pengajiannya? Iya loh, maaf, beribu maaf. Saya sampai mikir gitu loh, kata Megawati di acara yang dihadiri oleh para pejabat itu. Ini pengajian iki sampai kapan toyo? Anake arep dikapake. Jadi ini bahasa Jawa kali ya. Yang terjemahannya oleh Republika, anaknya mau diapakan? Hei, iya dong, kata Ibu Mega. Boleh bukan enggak? Berarti boleh. Saya pernah pengajian kok, ucap Megawati selanjutnya. Itu kata-kata ininya ya. Megawati pun bakal menginstruksikan kepada dua menteri yang mengurus ibu-ibu dan stunting, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial, supaya tidak terus mengikuti pengajian karena sampai melupakan asupan gizi anak. Maksud saya nanti Bu Risma saya suruh, nanti Bu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga, katanya. Kemudian selanjutnya dikatakan, selama ini banyak orang yang menilainya sebagai sosok kurang islami. Megawati pun membantah persepsi seperti itu. Dia mengungkapkan pernah menunaikan ibadah haji dan umroh lebih dari sekali. Saya orang Islam, nanti dibilang gak Islam. Naik haji saya sudah 2 kali, umroh saya sudah 3 kali. Ada yang mengatakan saya gak Islami, yo bodoh amat, katanya. Berikutnya Megawati menyinggung tabiat di masyarakat yang terkesan tidak siap menghadapi bencana. Bahkan muncul anggapan di benak masyarakat jika bencana adalah pemberian Sang Pencipta. Dia pun mengajak semua pihak bisa lebih peka menghadapi bencana. Bo, jangan gini ya, kata Mega. Rakyat kita jadi tidak siap. Kenapa? Selalu dibilang ini bencana itu sudah dibilang atau pemberian Gusti Allah. Masya Allah, kata Ibu Mega. Maksud saya Tuhan itu mengatakan Allah SWT, kita itu mesti yang namanya supaya hidup, ya hidup, katanya. Nggak tahu apa maksudnya, karena Ibu Mega kata-katanya kadang-kadang agak sulit sepotong-sepotong, agak sulit dipahami apa yang dia maksudkan. Nah, tapi kawan-kawan sekalian, saya kira itulah apa yang dikatakan oleh Ibu Mega, dan kita memang sebelumnya kita lihat sepintas saja apa yang dikatakan. Dalam tulisan ini tidak disinggung sama sekali kata mengatakan, Ibu Mega mengatakan bahwa orang yang ikuti pengajian itu bodoh. Walaupun ditafsir oleh Kiai Haji Nafi itu ya dianggap bahwa Ibu Mega seakan-akan memprotes. Padahal mungkin Ibu Mega sebagai ini ya, bukan kita bela Ibu Mega juga, tapi kita mau lihat proporsinya. Karena Ibu Mega kan walaupun beliau punya pengalaman panjang di dalam politik, belajar secara otodidak, tetapi kan secara metodologis kan dia tidak banyak tuntas di perguruan tinggi, ya, sehingga memang ya komunikasi dan aspek komunikasi juga tidak terlalu lincah ya, menyampaikan pikiran-pikiran tidak terlalu lincah, dan dia lebih banyak santai dalam menyampaikan pikiran sebagai seorang ibu, ya, walaupun wawasan tentang apa yang ada dalam narasinya ada gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira pertama Ibu Mega juga mungkin dari sisi
khazanah tentang pengertian kata ngaji itu sendiri mungkin sangat mungkin belum dimengerti secara baik sebagaimana seorang scholar atau seorang yang terdidik yang sampai ke perguruan tinggi misalnya. Ya, mengkaji dan ngaji itu kan asal kata daripada kaji ya. Jadi menurut saudara sekalian, menurut menurut kita Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan satu akar kata yang sama, yaitu juga meneliti, kajian ya, atau iya terkait dengan masalah belajar studi. Jadi dua-duanya sama. Dalam konteks pengajian misalnya di dalam studi-studi Islam sama sebetulnya, yaitu belajar, ada proses belajar di situ, ada pemandu atau guru, dan ada juga bahkan kita sendiri secara otodidak juga bisa. Tetapi ada juga yang terorganisir dalam bentuk misalnya ibu-ibu saat ini. Ya memang pengajian itu banyak dilekatkan, diarahkan maknanya kepada studi-studi tentang agama atau Islam gitu ya. Studi tentang Islam yaitu belajar Al-Quran, belajar tentang informasi pengetahuan tentang Islam gitu loh. Jadi banyak diinikan ke sana, tetapi sesungguhnya dia sama saja, yaitu mengkaji, mengaji itu sama. Cuma selama ini di Indonesia itu lebih banyak diarahkan untuk studi tentang Islam, tentang Al-Quran, ya, belajar tentang Al-Quran. Dan misalnya di kampung-kampung itu kan ayo ngaji, anak-anak itu ngaji pada sore hari atau pagi hari sebelum pergi sekolah. Kalau di kampung-kampung sekali itu ada yang belajar ngaji, anak-anak itu dititipkan kepada imam-imam atau orang-orang tertentu yang bisa belajar baca Al-Quran. Dan yang sekarang ini sudah lebih canggih di kota, itu belajar Quran bisa di sekolah, bisa juga dalam bentuk privat bagi mereka yang. Tetapi dalam konteks ibu-ibu yang pengajian-pengajian sebagai marak umumnya, yaitu sampai bahkan kadang-kadang diorganisir sampai puluhan ribu orang hadir yang dengan seorang tokoh agama, misalnya UAS atau siapalah ustadz siapa gitu, di NU juga begitu. Jadi untuk mendapatkan perspektif atau pengetahuan tentang agama walaupun tidak mendalam penyampaian, tapi tujuannya untuk membangkitkan semangat belajar kalau itu berkaitan masalah ilmu, untuk juga memotivasi untuk orang mempelajari agamanya lebih mendalam, melaksanakan agamanya lebih istiqamah, berperilaku sesuai dengan yang dipesankan agama, berperilaku akhlak yang mulia, yaitu berkata jujur, bersikap sopan, dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai suatu medium pengetahuan, interaksi pengetahuan saja. Jadi sama, cuma kalau beda jauh dengan sekolah. Jadi sebetulnya pengisian waktu. Dan Ibu Mega mungkin dalam konteks ini tidak terlalu paham soal fungsi-fungsi dari medium-medium ini atau peranata-peranata. Beda dengan pendidikan yang memang tersistematik, pendidikan yang kita kenal terlembagakan ya. Kalau pengajian secara umum kan sesuatu yang tidak terlembagakan, yang kita pahami dalam bentuk sesuatu yang bersifat insidental. Di ini kan ada waktu-waktu tertentu untuk konsumsi pengetahuan yang bersifat umum saja. Tetapi di dalamnya hanya kalau dalam konteks agama ya lebih banyak memberi motivasi, mengingatkan, membangunkan kesadaran supaya mereka taat dan berperilaku, menjaga keteraturan di dalam masyarakat, harmoni dan lain sebagainya. Itu kata-kata yang umumnya dipakai di dalam itu. Ada yang kemudian dilaksanakan, ada yang melaksanakan dengan metode yang keras, ada yang melaksanakan metode yang sangat lembut seperti Agim itu kan sangat lembut. Jadi belajar tentang agama mulai dari yang tetapi di dalam konteks kelembagaan Islam bisa jadi pengajian itu lebih bersifat sistematik dan teratur gitu. Nah misalnya contohnya juga misalnya kita kenal ada pengajian yang dilakukan oleh Cak Nun ya. Cak Nun M. Hainun Najib di Jawa Tengah, di Jogja kalau tidak salah, yang kalau tidak salah juga apakah per bulan, tiap bulan atau apa, kumpul kemudian berjalan isu-isu tertentu yang itu juga karena dikaitkan dengan agama. Ya sebetulnya pemberian wawasan, proses belajar juga. Ya sebetulnya proses pencerdasan juga, medium penciptaan untuk pencerdasan. Tergantung bidangnya. Kalau pengajian-pengajian yang ini yang berbasis
konteks agama itu kan untuk memperluas pemahaman tentang agama yang dianutnya, keyakinan agama yang dianutnya. Tetapi itu juga kadang-kadang dikaitkan dengan masalah fenomena kehidupan sehari-hari dan memberi motivasi terhadap betapa pentingnya ilmu pengetahuan di dalam agama misalnya. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Ibu Mega itu ya karena Ibu memang secara peralatan inteleknya dan peralatan untuk mentransfer pengetahuan di dalam narasinya itu kan tidak terlalu canggih ya, mohon maaf tanda petik, sebagaimana orang-orang yang lain yang tuntas dari sisi akademisnya, pendidikan dan lain sebagainya. Jadi kita pahami aja, mungkin dalam benak karena beliau juga menyampaikan permohonan maaf berulang-ulang dan dia tidak bermaksud merendahkan ya. Tapi karena memang pengetahuan, kalau menurut saya pengetahuan Ibu memang agak terbatas. Kemudian ditambah diminta supaya bicara sesuatu yang sangat luas maknanya, yaitu tentang anak-anak, stunting, tentang kejahatan, tentang perlindungan terhadap perempuan dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi ya kita bisa pahami saja, tetapi kita berharap sebagai seorang tokoh ibu yang mungkin dalam konteks pikiran-pikiran itu dituangkan secara tertulis yang tidak kemudian tidak menimbulkan multi tafsir terhadap apa yang akan disampaikan oleh mereka dalam forum-forum ilmiah seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah apa yang kita tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji oleh Ibu Megawati dan Kiai Haji oleh Hafiz. Dan nanti kita akan carikan potongan video tentang pidato yang terkait khusus dengan itu. Kan saya pernah nonton juga, cuma kita waktu itu berpikir tidak perlulah kita tanggapi hal-hal yang seperti ini. Tapi rasanya kali ini penting juga dalam kaitan masalah video kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.